Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Oke, baik teman-teman ya. Di sana itu langitnya mendung ya. Dia ya mendung nih, kayaknya mau hujan nih. Terus di situ juga di pit stop kita ini banyak unitnya, banyak sekali unit kita, bro. Banyak banget itu, yang jalan juga ada ya. Banyak, luar biasa banyaknya. Itu di bagian sana, di bagian yang servis ya. Servis semua itu DT apa namanya, big wheel ya. Terus saya sekarang ini sedang ada di Hitachi, bro. Hitachi berapa ini ya? Hitachi 470. Nah, eksavator Hitachi 470 ya. Jadi sini kita akan bincang-bincang sedikit tentang masalah main pump yang ada. Ini main pump ya, main pump yang ada. Jadi untuk main pump Hitachi ini dia modelnya bukan tandem ya, tapi dia seri ya, kanan dan kiri. Jadi untuk menentukan pompa 1 dan pompa 2 nya, dia pompa 1 itu ada di sebelah kanan ya, pompa 2 ada di sebelah kiri. Ini cas pump ya. Ini cas pump atau pompa PVC. Terus di sini juga ada hose yang menuju ke kontrol valve, hose discharge dari pompa 1 dan pompa 2 ya. Pressure sensor. Ini pressure sensor yang nanti akan membaca tekanan yang ada di dalam discharge ini ya, yang masuk ke dalam kontrol valve. Terus di sebelah sini juga teman-teman lihat, ini ada angel sensor ya. Angel sensor. Dia nanti akan membaca berapa flow kemiringan dari pompa ya. Di sini ada regulator ya, regulator dan solenoid regulator. Ya, regulator ini tugasnya dia di dalam pompa itu sebagai dia untuk regulasi ya, maksudnya untuk mengontrol ya, untuk mengontrol kemiringan pompa dia di titik minimum atau di titik maksimum. Di sini ada dua ya. Sini ada dua. Nanti untuk cara kerjanya ya, cara kerjanya bagaimana dia bisa terjadi maksimum dan minimum. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Nanti ini akan kita bahas, akan kita kupas ya. Akan kita pelajari bareng-bareng. Terus teman-teman juga lihat di sini ya. Di main pump ini dia hose-nya cuma satu ya. Ini cuma satu dari hose PVC. Hose pilotnya cuma satu, masuk ke regulator ya, masuk ke regulator, dan sudah tidak ada lagi. Artinya yang meregulasi, yang mengontrol pompa itu ada di dalam sistem ini sendiri, ada di dalam sistemnya pompa itu sendiri. Terus di sini juga ada ajasan ya, ajasan ini ajasan servo untuk memiringkan atau meminimumkan atau memaksimalkan dari sudut main pump ya. Ada dua di sini untuk ajasan. Ini untuk ajasan dari regulatornya ya. Ini untuk ajasan dari apa namanya, yoknya itu yang di dalam ya. Ada dua juga di sini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke kontrol valve. Ya, ini sekarang kita sedang ada di kontrol valve ya. Kontrol valve-nya Hitachi. Kontrol valve. Jadi posisi saya ini sekarang sedang ada di samping ya, dekat kabin. Itu kabinnya. Jadi arah ke sana itu arah belakang unit ya. Arah ke sana itu arah depan unit. Arah depan unit ya. Di situ sudah ada attachment ya teman-teman ya. Baik, yang pertama ini saya ingin jelaskan dulu ke posisi ya, untuk posisi dari kontrol valve. Ini kontrol valve kita di bagian atas ya, kontrol valve kita bagian atas. Jadi yang pertama-tama di bagian sebelah belakang, atau kita jelasin dari depan atau di belakang dulu ya. Dari depan dulu aja deh. Dari depan ya, dari depan. Jadi dari depan, dari boom ya, sebelah boom, lurus sama boom. Yang di sebelah kiri teman-teman, kalau teman-teman menghadap ke boom ya, menghadap ke depan, itu akan ada di sebelah kiri ya. Ini yang sebelah kiri, spool pertama sebelah kiri ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 spool.
Di sebelahnya ada 1 2 3, ada 4 spool ya. Jadi untuk spool yang pertama ini, yang 5 ya, yang 5 spool ini adalah untuk travel ya teman-teman ya. Untuk travel, tapi dia untuk travel sebelah kiri. Untuk travel sebelah kiri. Terus ini yang nomor 2-nya ini kosong. Jadi hose ini sebenarnya dia di jumper ke bawah ya. Di jumper ke bawah. Ini kosong, ini untuk tambahan ya. Ini spool tambahan akseleri apabila teman-teman nanti akan menambah attachment ya, peralatan kerja di depan itu mungkin breaker atau mungkin pakai apa yang untuk mecah pohon sawit itu, chipping atau apa namanya itu, lupa saya. Nah terus ini yang nomor 3 ya, yang nomor 3 ini ada boom ya. Boom ini di merger ke sana ya teman-teman ya. Boom itu ada 2 spool ya, jadi di merger ke yang spool yang 4 baris. Ini untuk boom. Begitu juga ini untuk arm ya, untuk arm juga di jumper ke yang 4 spool ya, untuk arm. Terus yang paling belakang ini untuk swing. Nah ini untuk swing ya teman-teman ya, ini untuk swing. Terus kemudian yang 4 dari depan ya, yang 4 spool ya, 1 2 3 4. Ini yang sebelah kanan teman-teman, ini dia adalah travel ya, dia adalah travel kanan. Travel kanan, terus ini bucket, terus ini boom, terus ini arm. Oke. Kemudian di sini juga ada untuk main reliefnya, dia hanya punya 1 ya. Dia ada 1 main relief. Ini main reliefnya ini two stack, jadi dia kalau kita bisa melakukan pengajasan di sini ya. Pengajasan ini untuk low-nya. Yang bawah ini untuk low pressure, yang atas ini untuk high pressure-nya. Jadi dia 2 kali pengajasan teman-teman ya. Oke. Terus di masing-masing spool ini ya, dia ada safety valve ya. Safety valve juga ada, safety valve ini juga ada. Terus ada yang punya bucket juga ada ya. Terus yang ini di samping ini tadi dia relief ya, relief valve. Di sampingnya ini adalah check valve ya, check valve, drainnya relief. Ini drainnya relief, udah ada hose-nya nih. Ini hose-nya dia nih, kembali ke drain. Terus kemudian di sini teman-teman ya, di sini ada anti drip untuk boom, Jadi pada saat boom itu naik ke atas, dia langsung mengunci di sini ya. Dan teman-teman juga lihat ini ada apa namanya, ada screw, bukan screw, ini kunci L ya. Dia menggunakan Allen key nih. Jadi apabila boomnya posisinya di atas, kunci di atas, engine mati, teman-teman bisa menurunkan, merilisnya melalui sini ya. Ini kunci L nya dikendorin, ini sebelumnya dikendorin ya, putar ke kiri ya, nanti dia turun, boomnya akan turun. Dan bila kebocoran dari ini juga bisa ngedrip ya, bisa ngedrip nantinya. Ini ada 2 di bagian sebelah sana juga ada ya. Nah di bagian sini dia untuk, nah di sini ada arm, lock dripnya arm juga di sini ya. Anti dripnya arm itu ada di sini. Ini bloknya sendiri ya, ada 6 baut itu, ada 6 baut L. Oke. Di sini ada motor swing. Saya kira motor swing tidak perlu dijelaskan ya, paham aja teman-teman, ini motor swing ya. Dia ada safety valve 2 biji. Karena ini ada 2 ya. Jadi ada safety valve A, safety valve B ya. Di sebelah sini juga ada A, ada B. Sama. Oke, terus kita akan coba lihat kita ke bawah teman-teman ya. Sekarang kita ada di control valve bagian bawah ya. Control valve bagian bawah. Ada yang ingin saya tunjukkan di control valve bagian bawah ini punya Hitachi 470 ya. Yaitu dia ada 1 spool ya, ada 1 valve. Dia kalau di Komatsu itu dia seperti bertugas seperti dia merger ya, merger diffuser.
untuk menggabungkan dua pompa. Namun di sini dia disebut adalah combiner ya, valve combiner. Kita akan lihat valve-nya ada di ini teman-teman. Agak sulit juga tempatnya. Saya akan tunjuk ya. Lihat di tangan saya ini ya. Ini dia menonjol lebih panjang ya, agak mepet ke bracket ya. Ini oke teman-teman bisa lihat ya, ini adalah valve combiner. Di sebelah valve combinernya ada cek valve-nya ya, ada cek valve combinernya. Dan cek valve ini nanti dia akan berhubungan dengan travel yang sebelah kanan ya. Nanti akan kita bahas skematiknya ini supaya teman-teman paham. Selain juga dari fisiknya, dari lokasi tempatnya ya, maksudnya kita akan bahas juga nanti melalui skematiknya. Mungkin untuk skematiknya akan saya bahas di video kedua ya. Kita anggap aja ini video yang pertama. Oke. Terus di sini juga ada akumulator ya. Akumulator ini dia ada dua sensor. Di sini ada dua sensor teman-teman di akumulator ini ya. Nah, ada dua sensor. Ini untuk sensor pompa 2 ya. Ini untuk sensor pompa 1. Di sini ada SA dan SB. Oke. Dan di sini juga ada teman saya ya, teman-teman. Ini saya juga mau review dia sebentar. Pertama kita review ini, jadi ini jenggotnya. Ini dari India teman saya ini. India Mas ya? Yes. Nah, India. Oke, thank you. Ini jenggot, ini kumisnya ya kan. India ini. Yes, sir. Yes, oke. Wah, you oke? Yes, Okay, I am fine. thank you. Thank you. Mantap beliau ini. Nah, ya kan? Ini sakrukan, apa cakrukan dia ini. Oke, itu adalah yang setelah kita review ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di skematiknya agar kita tahu bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana dia agar kita tahu juga bagaimana cara perintahnya ya, cara perintah yang ada di main pump, yang ada di regulator itu. Karena yang selama ini kita tahu adalah regulator itu adalah untuk meregulasi atau dia mengontrol ya kan, mengontrol sudut daripada main pump. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dia mengatur sudutnya dia sendiri gitu. Jadi di video kedua nanti akan kita pelajari bareng-bareng ya, baik itu di secara mekanikal hidrolikalnya, terus kita juga akan membahas tentang masalah elektrikalnya juga sekalian di Hitachi 470 ini. Oke, baik, itu aja teman-teman untuk video kali ini ya kan. Selalu jaga keselamatan, ingat keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.